warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Umar bin Idrus Al-Kiri yang insyaallah akan hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati Sahibul Hajat Bapak Fahrul Razi atau Bapak Marhatab, sekeluarga yang kami hormati, hadirin segenap para undangan, wabil khusus seluruh para rekan-rekan hadirah Majlis Ababul Mukhtar yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati serta kami muliakan. Sebagai lambang, tiada ungkapan kata yang paling indah, tiada ungkapan yang paling bahagia kecuali puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Dikana fundin alhamdulillahirabbil alamin, hatta yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unahnya, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul bersama dalam satu majlis yang cukup sederhana, dalam keadaan sihat wal afiat, dalam rangka memenuhi undangan dari Sahibul Hajat Bapak Fahrul Razi atau Bapak Marhatam sekeluarga, guna untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini senantiasa menjadi sebuah sababiyah atas turunnya rahmatullah dan syafaat Rasulullah, sehingga apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini senantiasa menjadi sebuah tambahan amal yang baik bagi kita semua ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah mampu membawa kita, mengangkis kita dari alam yang penuh dengan kejahilan menuju pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan satu titik harapan. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, senantiasa mendapatkan aliran syafaatnya nanti di yaumil yaumil wala banun illa man Allah biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap para undangan yang kami hormati serta kami muliakan, tertib acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini yang pertama yaitu pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Kiram Al-Ustaz Nafsul. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan Shalawatul Nabawiyah yang pada dalam hal ini akan dibawakan oleh seluruh rekan-rekan hadrah Majlis Ababul Mukhtar. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga merupakan acara inti yaitu ceramah agama, dan acara yang terakhir yaitu penutup doa. Hadirin segenap para undangan yang kami hormati, itulah tadi semua rangkaian acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya kepada seluruh para asatidz yang bertugas, waktu dan tempat kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jailani li qada hajatina wa hajatikum hajatul jami'i insyaallah ta'ala bil maghfirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawala liqira'ati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binadi kamana wa syaitu dalil Abdurrahman at-Tibai. Allahumma ghfir lana wa niyatihim wa ahmadana fi a'malihim wa maqasidina fi maqasidihim wa muradana fi muradihim wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana kamalan mutabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah min khayri dunya wal akhirah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة. يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة. يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ. يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا. يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنوره. يا رب حفظانك وأمانك. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل
صلى عليه وسلم يا رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وانشقت السماوات والأرض وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ضراء وأمن فقره وفجره إلى نهاية تمام أمره. لما استخدم يطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا البدر علينا وفتفت منه القلوب في ثلاث نجمة معينا قطوا يا وجه السرور يا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري الله أنت يكسر وضالي أنت في صباح صبوري
Thank you.
وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kepada rekan-rekan hadirah Majlis Kabarul Muhtar kami sampaikan terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap para undangan yang kami muliakan, memasuki pada acara yang selanjutnya, yaitu Sanopati acara pada kesempatan malam hari ini yang dikemas dengan butir-butir tutur berhikmah dan sekedar mau'izatul hasanah, sekaligus ditutup dengan setrip doa yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Umar bin Idrus Al-Kirid. Beliau selaku salah satu Dewan Asatidz Pondok Pesantren Anwar Taufik Kota Batu. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya cintai segenap para hadirin, para hadirat, dan khusus bidzikri kepada ustaz-ustaz yang hadir, Ustaz Ahmad Nafsun, Ustaz Abdul Rahman, dan segenap jamiah hadrah Ahbabul Mukhtar, dan tak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajah, saudara kita Bapak Fakhrul Razi, keluarga besar Bapak Marhatam. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah, khususnya pun nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita semua menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya saya doakan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat insyaallah kabul hajatnya dunia akhirat. InsyaAllah menjadi hamba yang istiqamah ibadah kepada Allah, dan insyaAllah kita semua tidaklah wafat kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah perkumpulan semacam kita
di malam yang mulia ini adalah perkumpulan yang insya Allah membuat hati Nabi Muhammad bahagia kepada kita. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Cuman ada perkara-perkara yang harus kita jauhi karena perkara ini membuat hati Nabi Muhammad kecewa. Meskipun kita setiap tahun merayakan Maulid Nabi Muhammad, meskipun kita istiqomah sholat 5 waktu kita, meskipun kita banyak berzikir kepada Allah, tapi ketika mengerjakan sesuatu yang nanti saya akan sebutkan, sesuatu ini membuat hati Nabi Muhammad kecewa, sedangkan setan dan iblis bahagia. Alhamdulillah. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in Nawawiyah, inna iblisa wa junudahu la yafrahu bi syai'in kafarhihim bi thalathatin. Iblis dan setan itu bahagia kalau melihat di antara kita ada terkena 1 dari 3 musibah. 1 saja ada pada diri kita, hati Nabi Muhammad kecewa, setan dan iblis bahagia. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, setan paling bahagia kalau melihat ada di antara kita mata ala su'il khotimah, yang matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Su'ul khatimah adalah sesuatu yang membuat setan bahagia, membuat hati Nabi Muhammad kecewa. Na'udzubillah. Makanya kita harus sadar, kita ini hamba Allah, mahalul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat khilaf. Maka kita harus sadar dan jangan merasa aman dari godaan dan tipu daya setan. Setan itu akan terus menggoda kita hatta majrad dam, masuk sampai aliran darah kita. Setan akan terus menggoda kita. Makanya ada satu santri ke rumah Al-Imam Hasan Al-Basri, bertanya, wahai imam, saya mau tanya, ayana syaiton, apakah setan itu pernah tidur 1 jam saja sehari? Setan pernah tidur atau tidak? Maka Imam Hasan Al-Basri beliau tersenyum mengatakan, launa masyaiton lastarahna, kalau setan itu pernah tidur sehari 1 jam saja, nggak ganggu manusia, maka dijamin di jam itu manusia ketika sholat bisa langsung nyambung khusyuk kepada Allah. Di saat itu ketika dia bersolawat, maka dia langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kata beliau, karena setan itu gak pernah tidur, setan itu terus menggoda hamba Allah supaya dia maksiat, dan tujuan akhirnya supaya dia mati sul khatimah. Terutama kata beliau, kita digoda oleh setan ketika ibadah sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika sholat nih hadirin. Kadang kita ini Masya Allah, sholat 5 waktunya takbiratul ihramnya khusyuk. Kalau sudah takbiratul ihram, Allah, kadang diulang lagi, Allah, astagfirullah, Allah, khusyuk. Ketika takbiratul ihram selesai, mulai hadirin. Ingat utang, ingat cicilan sepeda motor, ingat kredit kulkas, semuanya ingat hadirin. Padahal sebelum sholat gak ingat apa-apa, utang pun lupa. Ketika sholat, subhanallah, semuanya ingat. Saya pernah punya teman, dia orang Sumeneb, ada di Malang, karena saya orang Madura, kayaknya banyak orang Madura nih kan. Satu aja Madura sih. Ini saya barusan ngomong bahasa Inggris Timur. Saya punya teman aslinya orang Madura, sekarang ketemu di Malang. Memang teman saya orang awam, jarang hadir majelis maulid, pengajian jarang. Ketika saya ketemu, saya diajak ke rumahnya. Sekitar itu jam 8 pagi. Saya dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Kata teman saya, Ustadz, silahkan duduk, saya mau sholat sunnah. Kata saya, Masya Allah, jam 8 sholat sunnah sampai dia sholat sunnah duha. Kata teman saya, bukan sholat sunnah duha, saya gak pernah sholat sunnah duha, Ustadz. Lah terus sholat apa? Lah iya,
Saya itu dari subuh tadi sampai sekarang nyari kontak sepeda motor gak nemu-nemu. Biasanya kalau saya sholat tahu di mana saya tanya kontak sepeda motor tadi. Masya Allah kata saya, Masya Allah. Ini sholatnya untuk nyari barang hilang hadirin. Ini tanda sholatnya gak berkualitas. Kalau sudah tidak berkualitas, maka dia nanti akan berat melakukan sholat dan dia gak akan sholat, nanti akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita ini sekelas apa sih hadirin? Kita gak ada apa-apanya dengan Al-Imamul Malik. Imam Malik ini salah satu daripada 4 madhab. Beliau itu Masya Allah guru daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Malik ini guru daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya sudah cerdas, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Al-Imamul Malik. Nah, Imam Syafi'i punya guru Al-Imamul Malik. Imam Malik istimewa, ibadah Masya Allah, adab, akhlak, bahkan akhlak kepada Nabi. Meskipun Nabi sudah meninggal, beliau masih akhlak kepada Nabi. Imam Malik ini diriwayatkan beliau tinggal di Madinah. Nggak ada yang berani berfatwa seorang ulama pun di Madinah selama hidupnya Al-Imamul Malik. Alim Madinah, pintar. Dan lebih istimewanya lagi, Imam Malik ini selama tinggal di Madinah tidak pernah memakai sandal dan tidak pernah menunggangi kuda selama hidup di Madinah. Ketika ditanya kenapa Imam, saya perhatikan kau ketika hidup di Madinah nggak pernah pakai sandal. Kata Imam Malik, saya khawatir, saya takut kalau saya pakai sandal, sandal saya menginjak bekas injakan Nabi Muhammad di Madinah. Takut kualat. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal. Yang lebih istimewa lagi disebutkan daripada manaqib beliau bahwasanya annal Imam al-Malik la yaqdil hajah fil Madinah. Imam Malik itu selama tinggal di Madinah enggak pernah buang air besar di Madinah, enggak pernah. Kalau mau buang air besar, Imam Malik keluar Madinah, selesai kembali lagi masuk ke dalam Madinah. Kalau Imam Malik orang Malang hadirin, mau buang air besar ke Batu, sudah dari Batu masuk lagi ke Malang. Oh, gak masuk akal, kata sahabat gak masuk akal hadirin. Orang zaman dahulu, para ulama itu hadirin, urusan mereka, tujuan mereka bukan perut. Tujuan mereka adalah hamba ibadah kepada Allah. Mereka itu makan sudah benar-benar lapar, nggak bisa ibadah, sudah lemas, baru makan. Itu pun makannya untuk nyambung hidup. Beda dengan sampai nanti hidupnya untuk makan. Kalau Imam Malik makannya untuk nyambung hidup. Orang zaman dahulu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan, apalagi pas bulan Maulidnya hadirin, Masya Allah. Fi kulli makanin makan. Di setiap tempat makan saja. Makanya mungkin kita kadang sehari 9 kali buang air besar, masuk akal. Mereka para ulama tujuan mereka bukan makan, mereka ibadah, tidaklah makan kecuali nyambung hidup. Masuk akal. Mungkin Imam Malik buang air besarnya seminggu sekali bisa. Dan kurang apa lagi mempunyai murid, bahkan ilmu beliau manfaat sampai sekarang. Ini beliau yang alim seperti ini, yang akhlak kepada Nabi seperti ini. Beliau gak pernah buang hajat, buang air besar di Madinah. Ketika ditanya kenapa Imam, saya takut kalau buang hajat di Madinah karena di dalam perut bumi Madinah ada jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Takut kualat dengan Nabi. Ini kurang ilmu, Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Tapi ketika Imam Malik sakaratul maut, Imam Malik ditalkin oleh muridnya. Kata muridnya, wahai Imam, katakan la ilaha illallah. Imam Malik mengatakan enggak. Muridnya khawatir, Imam Malik saya talkin la ilaha illallah, enggak mau. Wahai Imam, katakan la ilaha illallah. Kata Imam Malik, tidak. Kemudian beliau pingsan. Biasa kalau sakaratul maut kadang pingsan, kadang sadar, pingsan lagi, sadar lagi. Nah, selesai pingsan, beliau sadar, ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa tadi kami talkin la ilallah, kenapa kau enggak mau? Kau jawab tidak dan tidak.
Kami khawatir kau matinya suul khotimah. Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, ketika kau tadi bertalqin di telinga kanan saya la ilallah, saya sadar. Tapi ketahuilah, ketika kau bertalqin di telinga kanan la ilaha illallah, di telinga kiri saya ada setan yang berbisik. Setan berbisik mengatakan kepada saya, wahai Imam Malik, tenang, matimu husnul khotimah karena ibadahmu banyak, gak usah khawatir, gak usah takut. Saya jawab tidak dan tidak. Wahai Imam Malik, kau pasti masuk surga, muridmu banyak, karangan kitabmu banyak. Saya jawab dari bisikan setan tidak dan tidak. Kata muridnya, kenapa kau jawab tidak? Padahal kata setan itu benar semua. Imam Malik menjawab, kalau saya jawab iya, apa yang dibisikkan oleh setan? Saya takut, saya ujub, bangga diri atas amal ibadah yang saya lakukan. Kalau sudah ujub, hangus amal ibadah saya mati su'ul khotimah. Ini sekelas Imam Malik digoda sampai sakaratul maut. Layak nopo Pak Malik hadirin. Apalagi kayak kita hadirin. Kita ini sedikit ibadah, kadang kita kurang berzikir, kurang bersolawat. Kita hanya bisa mengharap kepada Allah, apapun yang kita lakukan daripada ibadah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah sholawat, berkah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, insya Allah yang hadir husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang kedua, setan itu bahagia kalau melihat di antara kita umat Nabi Muhammad fi qalbihi khauful fakri. Setan paling senang kalau ada umat Nabi mempunyai hati takut miskin. Miskin nggak masalah, tapi kalau sampean takut miskin masalah. Takut miskin ini masalah hati. Kalau miskinnya nggak masalah. Nabi Muhammad sampai bersumpah. Apa kata Nabi? Wallahi mal faqru ahsya alaikum, kata Nabi. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian, bukan. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin ada satu bab menerangkan fadhailul fuqara wal masakin, menerangkan tentang kemuliaan fakir miskin. Enggak ada di kitab menerangkan kemuliaan orang kaya, enggak ada. Maknanya miskin bukan sesuatu yang memalukan kita, fakir bukan sesuatu yang menghinakan kita. Tapi kalau kita ada sifat takut miskin, ini bahaya. Miskinnya gak masalah. Nabi Muhammad ketika tahu selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, ittala'tu ilal jannah. Kata Nabi Muhammad, ketika aku Isra wal Mi'raj, aku naik ke langit pertama sampai ke surga. Saya lihat di surga ternyata banyak penduduk surga nantinya kaum fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya di dunia. Ketika Rasulullah tahu di surga banyak orang miskin, Rasulullah selesai Isra wal Mi'raj, di antara doa Nabi kepada Allah, Allahumma hini miskinan, ya Allah, hidupkan saya menjadi orang miskin, wa amitni miskinan, sampai mati jadikan saya orang miskin, wa syuni fi sumratin masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama orang miskin. Hadirin, niki doa Nabi selesai sholat minta miskin. Kulo gak ditanglet niki saya ngerti. Pernah sampean doa minta miskin? Ya Allah miskin, ya Allah miskin. Pernah kan? Jangan coba-coba. Saya yakin sekali doa kabul nih Pak. Dari itu mau kabul di sini. Miskin gak masalah. Kalau ada sifat di hati, sifat takut miskin, ini masalah. Karena dalam Al-Quran disebutkan asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang tugasnya menghantui kita semua supaya kita punya hati takut fakir, takut miskin. Kenapa? Karena kalau sudah ada sifat takut miskin, takut fakir, sifat ini yang mencegah kita supaya tidak bersedekah di jalan Allah. Kalau sudah dia mampu bersedekah, jarang bersedekah,
berarti dia cinta uang, cinta harta. Harta itu adalah dunia. Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia, hati-hati niku pangkal dari segala kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi kalau saya perhatikan nih yang hadir dari wajah-wajahnya, jadi insya Allah nggak ada di hatinya takut miskin. Amin Allahumma. Insya Allah sutranya tatus yang singloman. Amin Allahumma. Tapi kata ulama, kalau ingin tahu nek panjenengan niki ingin semerep di hati ini ada sifat takut miskin atau tidak, monggo dites masing-masing. Ya apa caranya? Gampang hadirin. Yang laki-laki biasa pas Jumatan, Jumatan niku sebelum khotib niku menyampaikan khutbahnya wonten kotak amal. Semar kotak amal? Nah, ketika kotak amal jalan di hadapan panjenengan, di kantongnya panjenengan ada uang 2.000, juga ada uang 10, 20.000, 50.000. Sing metu sing ndi? Yang masuk kotak amal yang mana? 2.000. Takut masuk apa? Takut miskin. Lah kok bisa? Betul nanti. Ini kata ulama, kita sedekah itu nabung di bank akhirat. Uang kita nggak hilang. Malah Nabi Muhammad mengatakan apa? Mana kosomalun min sodakotin, harta sing panjenengan niku keluarkan dengan jalan sedekah, nggak berkurang hartanya. Baliasdat, bakal ditambah. Niki Rasulullah sing jamin. Kita ini sedekah seperti nabung di bank akhirat. Bahkan uang hakikatnya milik kita. Uang yang kita sedekahkan itu uang kita. Ada pun uang yang ada di rumah, yang ada di bank, bukan milik kita. Kalau kita meninggal akan berpindah kepada ahli waris. Kita ini mati gak bawa harta hati. Wonten aten mriki kain kafan ono kantong wonten. Oh ono nggih kain kafan model anyar. Ada kantongi. Bisa di ATM, di uang 100.000 gak ada. Kain kafan keluaran anyar 2022 nih. Bulan 11 tetap kain kafan itu polos. Maknanya kita mati nggak bawa harta, nggak bawa jabatan. Kita mati membawa amal ibadah. Di antara amal yang bisa menyelamatkan kita, di antaranya adalah sedekahun jariyah. Makanya hadirin sing seneng sedekah hadirin. Tiang sing loman itu dijamin panjang umur, sehat walafiat. Nggih. Kenapa, Beb? Karena tiang sing loman itu pasti dicintai masyarakat hadirin. Lho nggih, panjenengan niku gadah tonggo, loman, seneng sedekah. Masya Allah, kita ngelihat orang seneng sedekah dari jauh, hati niku adem hadirin. Allah, enak niku nggih. Kadang terus doakan ya Allah, tiang sing loman niki mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Nggih. Tapi coba jenengan gadah tonggo mudi Masya Allah. Nek sedekah jarang hadirin, sedekah niku istiqomah ben minggu 2.000 hadirin. Tapi nek dangdutan 5 juta keluar hadirin. Wonten nggih? Hadir hati-hati. Hah? Ada wisin niku. Kalau kita punya tetangga pelitnya Masya Allah jarang sedekah, ngelihat orang pelit nih hadirin dari jauh, hati niku sumpok hadirin. Bukan cuma sumpok terus ngomong kata orang ini tadi orang pelit ini gak mati-mati ya. Karena bukan kata saya, Nabi Muhammad sudah mengatakan apa? As-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas. Tiang sing loman niku celak dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta pasti dicintai oleh masyarakat. Tapi kata Nabi, wal bakhil, tiang sing mudit niku hadirin, ba'idu minallah, jauh dari Allah, ba'idu minan nas, akan dijauhi oleh masyarakat. Alhamdulillah. Mungkin sing hadir kita terus tiang sing loman. Seneng sedekah, amin Allahumma. Lho Beb, kok tasik kathah niki sing seneng mudit, Beb. Kadang sudah istiqomah hadir maulidan, kadang bab sedekah niku wis khotam, tetap banyak yang pelit. Jawabannya satu, sedekah niku pahalanya besar, tapi ingat setiap amal ibadah yang berpahala besar, godaan setannya juga besar.
Sedekah pahalanya besar. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Kita ini banyak di antara manusia nanti ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, mereka mengatakan, ya Allah, coba Engkau undur ajal saya sedikit, saya akan sedekah ya Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kok minta sedekah? Padahal amal ibadah niku banyak. Ketika sakaratul maut kok minta undur supaya bisa bersedekah? Kata ulama, ketika sakaratul maut Allah tampakkan seberapa besar orang yang senang bersedekah. Setiap amal ibadah yang berpahala besar, godaan setannya juga besar. Sedekah pahalanya besar, godaan setannya juga besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Man tasaddaqa faqad fakka sab'ina lahya syayatin. Sinten mau yang berhasil sedekah, berhasil membunuh 70 setan yang menggantung di hatinya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Habib Ali Habsyi, Habib Ali ini sing ngaran Maulid Simtud Duror. Nggih. Beliau niku ketika pengajian seperti ini menyampaikan hadis Nabi Muhammad tentang sedekah. Sungguh beruntung sing sedekah, karena kata Nabi, siapapun yang bersedekah berhasil membunuh 70 setan. Satu jamaah yang laki-laki niku penasaran tanya, Habib, kula niki badhe tanglet, Habib. Mau tanya apa? Apakah betul kata Habib itu sabda Nabi? Apakah betul itu sabda Nabi Muhammad? Yang berhasil sedekah berhasil membunuh 70 setan? Kata Habib, betul. Ini sabda Nabi. Ketika tahu sabda Nabi, sing tanglet niku bunga hati, bahagia. Alhamdulillah, Beb. Saya senang dengar hadis ini, Beb. Loh, kenapa kau senang? Saya setuju, saya jujur. Dari dulu saya muang ke setan. Saya marah sama setan. Saya cari cara mau bunuh setan, gak dapat. Baru sekarang dengan sedekah berhasil membunuh 70 setan. Kata Habib, lah terus kamu apa? Kalau gak diizin Beb, wangsul mau pulang 15 menit, saya mau sedekah, saya mau bunuh 70 setan. Terus gak kuat aku, malah dendam sama setan. Saya dari dulu digoda tombek setan. Sekarang saya mau bunuh setan. Nah, subhanallah. Kata Habib Ali Habsyi, silahkan kau pulang ke rumah 15 menit, kau sedekah, bunuh 70 setan. Saya tunggu di majelis ini, berhasil atau tidak kau sedekah. Oh, semangat Pak. Keluar dari majelis, pulang ke rumahnya lah, kok subhanallah punya istri, istrinya tidak solehah. Sampai dalam rumah mengambil tas karung, kemudian dipenuhi niku karung dengan beras, gula, gandum, sampai karung niku penuh. Ketika penuh mau diangkat ini oleh suaminya mau sedekah, ketemu istrinya. Kata istrinya enggak solehah, mas, demak alam ya. Mau kemana mas? Kata suami, saya mau bunuh 70 setan, saya mau sedekah ini semua. Istrinya enggak soleh, kata istri yang enggak soleh, kamu sedekahnya semua? Oh, enggak, saya enggak setuju sedekah. Letakkan itu, gagalkan sedekahmu. Karena kau nanti sedekah ini, kalau kita kelaparan miskin bagaimana? Kata suami, enggak, saya mau bunuh 70 setan, saya mau sedekah ini semua. Kata istri, jangan kau sedekah, saya takut miskin, saya takut kelaparan. Subhanallah. Jadi istri hadirin sehingga soleh menghantui suaminya yang mau sedekah dengan takut miskin kelaparan. Niki contoh setan terwujud ini hadirin. Kata suami, enggak, saya tetap mau sedekah, mau bunuh 70 setan. Istrinya marah hadirin. Istrinya mengambil pisau. Ketika mengambil pisau, karung yang isi sembako itu disobek sama istrinya, tumpah setelah ya. Akhirnya suami walhasil gagal sedekah karena dihalangi oleh perempuan yang gak soleh. Ngamuk suaminya. Kata suami, ya wis, ya sudah, saya gagal sedekah karena kau yang menghalangi, kau perempuan gak soleh. Kata saya, gak apa-apa mas, yang penting saya gak lapar, gak kemiskinan. Dengan perasaan marah ini laki-laki keluar dari rumahnya, kembali ke majelis Habib Ali Habsyi, ngamuk hadirin karena gagal sedekah. Sampai di majelis ditanya oleh Habib, fulan, gimana? Berhasil kau membunuh 70 setan? Berhasil kau sedekah? Kata laki-laki dengan marah, Beb, 70 setan kemek, Beb. Kecil 70 setan, cuma saya gagal sedekah. Lah kok bisa? Iya Beb,
70 setan sudah saya bunuh, terakhir orang embok setan. Bodoh embuan setan. Kata Habib Al-Habsyi, sedekah berpahala besar, lihat godaan setan yang juga besar. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah istrinya solehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, setan itu bahagia kalau ada di antara kita musliman qatala musliman. Setan itu paling bahagia hadirin kalau ada muslim musuhan dengan muslim yang lainnya. Setan itu paling bahagia kalau ada muslim membid'ahkan muslim yang lainnya, mensyirikkan muslim yang lainnya, melaknat muslim yang lainnya, mengkafirkan muslim yang lainnya. Dan setan paling bahagia nek wonten muslim membunuh muslim yang lainnya. Hubungannya ku setan hadirin. Tapi Nabi Muhammad yang kecewa hadirin. Makanya jangan senang mutus tali silaturahmi. Monggo hadirin, maafkan siapapun yang punya salah kepada kita. Siap hadirin? Siap nggih? Monggo nggih. Sepura nih maafkan siapapun yang punya salah dengan kita maafkan, meskipun mereka belum minta maaf. Karena ini adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kurang mulia apa? Nabi Muhammad hidupnya enggak pernah maksiat, enggak pernah berbuat dosa. Beliau sudah enggak punya dosa, sholat sampai kakinya bengkak dari sangat banyak rakaat sholat Nabi. Ini enggak punya dosa, sholat sampai kakinya bengkak. Lo sampai ada yang sholat bengkak di sini nanti. Ini asam aurat dia. Lo ini kan Nabi Muhammad enggak punya dosa, sholat sampai kakinya bengkak. Tapi lihat Nabi Muhammad ujiannya bagaimana? Dilempar batu sampai berdarah pernah, diludahi wajahnya pernah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Bahkan yang melempar Nabi, yang meludah kepada Nabi, didoakan dapat hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak Nabi hadirin. Tidak pernah membalas keburukan dengan. Makanya saya heran, wonten tiang malam itu terus ngomong dengan bangga, Beb, saya Beb, kalau orang itu baik Beb, saya bisa lebih baik. Tapi ojo macam-macam. Nih, ongis nade. Ini jahat. Oh, saya bisa lebih jahat pada mereka. Nah, mau ngetur hati. Carok hari ini. Ben bismillah kan hari ini. Kadang ini masya Allah. Kita ini dengan bangga mengatakan apa? Kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Kalau jahat, saya bisa lebih jahat. Padahal ini bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah itu memaafkan siapapun yang berbuat salah selama tidak menyalahkan agama atau saudara muslim, maka kita harus sabar. Kalau sudah musibah menimpa kepada agama, kita wajib marah, itu pun marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan senang putus tali silaturahmi, nggak ada baiknya. Sebanyak apapun umroh sampean, sebanyak apapun hajinya sampean, kalau senang putus tali silaturahmi, matinya sulh khotimah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Qati'ur rahimin mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang senang putus tali silaturahmi, matinya sulh khotimah, meskipun mati di tengah-tengah Ka'bah, tetap sulh khotimah. Ada satu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di zaman Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada orang kaya ingin melaksanakan amal haji, berangkat ke Mekah dengan membawa uang tunai. Kalau dulu nggak ada ATM nanti, dibawa uang tunai sampai di Mekah. Orang kaya ini mikir, kalau saya haji dengan bawa uang, takut haji saya nggak khusyuk karena sibuk mikir uang, takut hilang. Lah terus orang kaya ini tanya kepada orang Mekah, di mana tempat penitipan barang yang amanah di mana? Kata orang Mekah, ada namanya Ustadz Fulan bin Fulan, terkenal amanah semekah. Kalau kau titipkan uang ke situ, insya Allah aman. Orang kaya ini ke rumah Ustadz ini yang terkenal amanah, sampai depan rumahnya diketok pintu rumahnya, keluar. Kata Ustadz, ini ada apa? Kata orang kaya, saya mau amal haji Ustadz. Saya mau nitip uang. Setelah saya amal haji mungkin seminggu lagi, saya ambil lagi dari panjenengan, saya titipkan panjenengan, karena panjenengan ini terkenal paling amanah semua.
Kata ustadznya ya sudah saya simpankan. Disimpan. Orang kaya ini tawaf, melakukan amal haji, seminggu kemudian mau pulang ke negaranya, mengambil uang yang dia titipkan. Sampai ke rumah orang yang terkenal amanah, diketok pintu rumahnya, yang keluar anaknya. Kata orang kaya, maaf, abahmu mana? Saya mau ambil uang yang seminggu lalu saya titipkan kepada ayah. Kata anaknya, subhanallah, baru kemarin ayah saya meninggal dunia. Nah terus bagaimana? Ya saya nggak urusan mau meninggal atau tidak, yang penting uang saya kembali. Kata anaknya, maaf, ayah saya ini terkenal amanah satu Mekah, paling aman menjaga barang titipan, sampai-sampai putranya sendiri nggak tahu di mana tempat penyimpanan barang titipan itu, nggak tahu. Waduh, nah terus bagaimana? Nah saya nggak tahu. Tanya ke kuburan ini, weh. Saya nggak tahu, bukan hanya sampai yang ke sini, banyak orang yang menitipkan barang kepada ayah saya juga nggak tahu. Sumpah orang kaya dihadirin, keliling di Mekah karena sumpah, ketemu dengan satu orang soleh, wali Allah. Orang soleh ini mengatakan, kata orang soleh, bapak kenapa sampai kok kayaknya sumpah kayak orang bingung? Kata orang kaya, enggak Pak Ustaz, saya ini nitipkan uang kepada orang yang terkenal amanah, Pak Ustaz ahli ibadah. Cuma sebelum saya ambil, orangnya meninggal duluan. Dan anaknya nggak tahu di mana diletakkan tempat barang penitipan itu, nggak tahu. Gimana ya Ustaz caranya saya ambil uangnya? Kata orang soleh, jangan khawatir, saya kasih bocoran. Di dunia ini ada 2 sumur. Satu namanya sumur Zam-Zam, ada di Mekah dekat Ka'bah. Yang satunya sumur Burhud, ada di Yaman. Nek sumur Zam-Zam itu berkumpulnya para roh-roh yang matinya husnul khotimah, di situ kumpulnya. Tapi kalau sumur Burhud yang di Yaman itu berkumpulnya roh-roh yang mati suul khotimah, iblis, setan, wa ali wa sahbi ajmain, di sana semua. Di sumur Burhud. Lah terus gimana Ustaz? Ya sudah, kalau memang orang yang menerima barang titipanmu itu orang yang amanah, terkenal ahli ibadah, insya Allah matinya husnul khotimah, rohnya ada di sumur Zam-Zam. Saya kasih izin kau, jam 12 malam nanti pergi ke sumur Zam-Zam, panggil nama rohnya. Oh senang hadirin. Ketika jam 12 malam pergi ke sumur Zam-Zam, dipanggil nama rohnya. Hei bapak, roh bapak fulan. Ditunggu, gak jawab hadirin. Kata orang, turun kita. Dipanggil lagi, hei roh bapak fulan, gak jawab. Dipanggil lagi, dipanggil sampai subuh, gak jawab. Akhirnya kembali lagi ke Ustadz orang soleh itu, mengatakan, Pak Ustadz, sudah saya panggil nama rohnya, kok gak jawab dia di sumur Zam-Zam? Kata Ustadz, innalillah, kalau gak ada di sumur Zam-Zam rohnya, ada di sumur Burhud. Tak kasih uang kau berangkat untuk ongkos ke Yaman, cari sumur Burhud, jam 12 malam panggil nama rohnya. Berangkat ke Yaman orang kaya nih hadirin. Sampai di Yaman, tanya di mana sumur Burhud, ditunjukkan sama orang. Pas depan sumur Burhud, nunggu jam 12 malam. Ketika jam 12 malam langsung manggil, hei roh bapak fulan. Langsung baru sekali langsung jawab rohnya. Kata rohnya, ada apa kau kesini? Kata orang kaya ini, saya mau pulang ke negara saya. Saya mau ngambil uang yang saya titipkan ke panjenengan itu, taruh mana? Putramu soalnya nggak tahu di mana. Kata rohnya, oh iya, saya lupa mau ngasih tahu putra saya di mana semua tempat penyimpanan barang titipan. Ya sudah, kau kembali lagi ke Mekah ke rumah saya, temui putra saya, bilang kepada putra saya, semua barang simpanan, barang titipan saya simpan di belakang rumah 5 meter, saya pendam ke bawah 5 meter. Orang kaya ini sudah alhamdulillah, nggih pun, kurang permisi mau balik ke Mekah. Oh silakan, cepat bilang ke putra saya. Cuma orang kaya ini sebelum pulang tanya kepada Rene, Pak Ustaz, kok roh panjenengan dan mriki? Nggih, panjenengan ini kan terkenal amanah, ahli ibadah, Ustaz malih. Nggih. Lah kok rohnya ada di sumur Burhud, kok ada di sumur Zam-Zam? Di sini kan letaknya para arwah yang matinya suul khotimah. Lah kok panjenengan ini ahli ibadah ada di sini rohnya? Kata roh ini mengatakan, betul saya terkenal ahli ibadah, saya ustaz punya ilmu,
terkenal amanah semekah. Cuman saya punya satu maksiat belum tobat. Saya punya satu maksiat yang saya anggap remeh, ternyata ini yang menyebabkan saya suul khotimah. Saya punya saudara perempuan saya miskin, terus minta-minta kepada saya benci, saya putus tali silaturahminya, belum sempet tobat, mati duluan. Akhirnya saya mati suul khotimah. Yang saya tanya, mana ibadahnya, mana hadirin, mana ilmunya, mana terkenal amanah bertahun-tahun karena senang musuhan, senang mutus dari silaturahmi, matinya suul khotimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini berkat majelis ini, insya Allah tali persaudaraan kita menjadi tambah kuat lagi. Amin. Monggo, maafkan siapapun yang punya salah dengan kita, karena ini adalah wujud menyambung tali silaturahmi. Hati-hati dengan 3 musibah ini. Salah satunya jangan sampai ada pada diri kita. Hati-hati dari permusuhan, hati-hati dari hati yang ada sifat takut miskin, dan hati-hati dengan suul khotimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, panjang umur sehat wal afiat. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khir kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi senantiasa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula semua rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Kami selaku pemandu acara dan sekaligus mewakili sahibul hajat Bapak Hormasi semuanya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih atas kehadiran seluruh para undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan kami selaku mewakili dari sahibul hajat Bapak Hormasi semuanya juga mengucapkan mohon maaf yang tidak terbatas atas segala kekurangannya. Semoga Allah yang membalas semuanya dengan diiringi berdoa. Jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah khairan katsira. Dan akhirnya dari kami terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tariqil mustaqim. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قميم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشافي وترضي حتفك يدي على العالمين يا مهيمن الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشافي وترضي حتفك يدي على العالمين يا مهيمن الجود
الأنبياء